Dialah yang bertasbih mensucikan dirinya. Dia melihat dirinya. Nah, itulah sahabat. Ya, itulah yang disebutkan dengan mati syahid yang sempurna. Yang al-mutu qabla antamutu, al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha, atau al-inabatu ila daril khulud, al-inabah, kembali sempurna. Maka itulah setelah besi dikalahkan api, api dikalahkan air, air menjadi sombong. Maka Allah menciptakan angin. Maka diangkatlah air menjadi hujan. Ditiuplah, dijatuhkan kembali kesombongan air. Tapi kemudian angin menjadi sombong. Maka niup sana, niup sini. Disitulah Allah menciptakan gunung. Gunung mampu menahan kesombongan daripada angin. Tapi kemudian gunung pun menjadi sombong. Itulah awal diciptakan manusia dari tanah gunung itu. Itulah kenapa bercampurlah dalam tubuh kita narun, hawaun, maun, turabun. Kesombongan besi ada pada diri kita. Kesombongan api ada pada diri kita. Kesombongan angin ada pada diri kita. Bahkan kesombongan tanah, air ada pada diri kita. Bahkan kesombongan gunung. Itulah akhirnya manusialah yang lebih sombong daripada gunung. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum ya malaika jaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftahul ghaib. Assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum syahiduna wa Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahumma ya zafi'al baliyat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Irfa'i Allah darajat il jasad wal qalb wal qalb. Binuri syahidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Binuri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam sahabat dimanapun berada di seluruh wilayah Nusantara, sahabat-sahabat Taiwan, sahabat Australia, sahabat Turki, India, ya, dan teman-teman di Patani Thailand, di Brunei, di Kedah, Sabah, ya, Kuala Lumpur, dan juga seluruh wilayah Indonesia, Kalimantan, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya. Pada malam hari ini kita tetap gunakan waktu, ya, menggunakan waktu 1 jam untuk kita bertafakur. Barangkali mudah-mudahan karena kita selalu diperintahkan oleh Allah mencari wasilah. Wabtagu ilahil wasilah. Mudah-mudahan dengan 1 jam yang kita lewatkan setiap pagi jam 6 dan setiap malam jam 8 malam adalah menjadi waktu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
pada malam hari ini Abah tidak berniat mengajari siapapun, ya, tidak niat menasehati siapapun. Adalah marilah kita gunakan ruang dan waktu adalah untuk kita bertafakur. Karena diperintahkan oleh baginda Nabi, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sanatin, yang berkaitan dengan bab furu, ya, tafakkaru sa'atin khairun min ibadita sab'ina sanatin, yang berkaitan bab ibadah. Tafakkaru sa'atin khairun min ibadati alfi amin, tafakur sesaat lebih baik dari ibadah 1000 tahun adalah untuk kita mengenal diri, mengenal Allah. Pada malam hari ini seperti biasa kajian kita adalah kajian tasawuf, tauhid, ya. Maka oleh karena itu marilah selalu Abah adalah memberikan disclaimer adalah marilah bijaksana mengambil, ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas, kalau kemarin kita sudah bahas manusia yang lebih buruk dari iblis, manusia yang lebih buruk dari binatang, tetapi Al-Quran juga adalah mereportase manusia adalah hatinya lebih keras daripada gunung, sahabat. Nah itulah, padahal manusia itu adalah membutuhkan bahagia, dan bahagia itu cirinya adalah hati yang lembut, sahabat. Ya. Jadi pada dasarnya dijelaskan dalam kitab Syirul Asrar adalah qala asy-syaikhu asy-syaki al-balqi, beliau berkata rahimallahu alaihi wa alamatu sa'adah, ada alamatu sa'adati khamsatun. Cirinya orang yang bahagia itu ada 5, ya. Adalah min alamatu sa'adati khamsatun, adalah yang pertama adalah layyanul qalbi, adalah hati yang lunak, hati yang lembut, ya. Wa kasratul bukai adalah banyak yang menangis, ya. Jadi hati yang lembut adalah merupakan puncak kebahagiaan. Nah inilah sementara Allah mengisahkan, sahabat, adalah tentang manusia yang lebih keras hatinya lebih daripada batu, ya. Bahkan di dalam banyak ayat Allah membuat perumpamaan, gunung pun hancur kalau seandainya Al-Quran disampaikan kepada gunung. Tetapi manusia malah sebaliknya, Al-Quran hanya dijadikan permainan. Maka itulah baginda Nabi menangis dalam surat Al-Furqan ayat 30, ya. Allah mengisahkan tentang baginda Nabi Muhammad menangis pada Allah. Wa qala Rasul, berkata Rasulmu adalah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadal Qur'ana mahjura, ya Tuhanku, sesungguhnya umat-umatku adalah mencampakkan isi Al-Quran, membuang isi Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran. Karena memang Al-Quran menjelaskan betapa kerasnya hati manusia. Dan Al-Quran, sahabat, banyak menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan. Maka disinilah adalah ketidakberhasilan adalah manusia adalah mengambil perumpamaan dari Al-Quran. Hampir seluruh ayat Al-Quran itu sebetulnya perumpamaan. Tentang surganya, tentang nerakanya, tentang banyak hal. Karena Allah selalu membuat perumpamaan, ya. Orang bijak berkata, Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan, dan manusia mengajarkan binatang dengan cambukan. Maka marilah kita mempelajari. Itulah Allah berfirman, watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Sesungguhnya adalah Allah membuat perumpamaan, watil kal amsalu nadribuha linnas, perumpamaan dan perumpamaan. Maka begitu banyak ayat yang mengisahkan tentang Allah membuat perumpamaan. Misalnya surat Al-Kahfi ayat 53, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadal Qur'an linnasi min kulli masalin. Jadi seolah-olah tiap ayat Quran itu adalah perumpamaan, ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tetapi adalah manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Itulah Allah mengumpamakan hati manusia itu lebih keras daripada gunung, sahabat. Dalam surat Al-Isra Allah menegaskan, hampir mirip ayatnya adalah, tetapi sama dengan menggunakan litahqiq, adalah seolah Allah memastikan keadaan hati manusia dan memastikan isi Al-Quran itu dengan perumpamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna linnas fi hadzal Qur'ani min kulli masalin, sama kalimatnya, tapi di belakangnya fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Tetapi manusia kufur kepada perumpamaan-perumpamaan itu. Dan sebaliknya manusia malah terjebak di dalam perumpamaan, bukan dia mengambil intisari apa maksud Allah itu, sahabat. Maka disinilah di dalam surat Al-Ankabut
43 Allah menegaskan watil kal amsalu nadribu halinnas wa may yaqiluha illal alimun. Ya. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, namun tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang diberikan oleh Allah adalah golongan rasihin. Rasihun adalah orang yang rasih dalam ilmunya. Jadi ilmunya bukan ilmu kulit, ya. Dia ngerti kulit, dia ngerti daging, dia ngerti rasa. Itulah rasih, ya. Golongan rasihun adalah golongan yang orang yang berilmu dengan benar, ya. Nah, inilah juga di dalam ayat yang lain surat Ar-Rum juga sama. Allah mengingatkan tentang perumpamaan tadi semua. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin, sama, ya. Wala in ji'tahum bi ayatil la yaqulanna alladziina kafaru in antum illa mubtilun. Ada sesungguhnya kami benar-benar telah menjelaskan dalam Al-Quran itu segala macam perumpamaan. Bahkan perumpamaan yang paling Allah membuat perumpamaan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haq mir rabbihim wa amal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihada masalah yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan oleh Allah dengan perumpamaan Allah. Ya. Inilah yang sesungguhnya karena tidak memahami, karena Allah tidak akan buka pemahaman kepada orang-orang yang dia menutup hatinya dari Allah. Dia menutup hatinya, dia keras hatinya adalah sebagaimana lebih keras kata Allah adalah manusia itu hatinya daripada gunung, ya sahabat. Maka pada malam hari ini Abah ingin menjelaskan tentang bagaimana di penghujungnya itu adalah bahwa yang diharapkan dari manusia itu adalah kelembutnya hati. Ya makanya kenapa termasuk dalam sholat. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hudurnya hati. Hudurnya hati hanya akan terjadi sahabat adalah kalau seandainya adalah ada Allah pada hati. Di sini adalah sudah dadanya sudah terbelah. Dadanya sudah. Karena pada saat manusia itu adalah menafikan, dia mampu adalah membunuh dirinya. Yang kata Allah walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang kata Allah, tidak hanya sedikit orang-orang yang mau membunuh dirinya, yang mati syahid, yang sebenarnya syahid, dia mematikan dirinya dalam hidup, al-mutu qabla an tamutu. Dan Allah sudah mengatakan hanya sedikit yang mau melakukan itu. Dan itulah mereka para syuhada. Syuhada yang sebenarnya syuhada. Bukan yang gugur di Badar, bukan yang gugur di Uhud, tapi mereka yang mematikan dirinya, memfanakan dirinya dalam hidup. Itulah yang Allah cintai. Dan oleh Allah mereka dikatakan masih hidup, walaupun sekarang tubuhnya sudah tidak ada di bumi ini. Dan makanya Allah menjelaskan tentang mereka, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan kau kira orang-orang yang mati di jalan Allah, yang mati di jalan Allah sahabat, yang mau dengan ikhlas mematikan, dia ridho, raditu billahi robba, dia ridho bertuhankan Allah, bukan bertuhankan dirinya, bertuhankan jasadnya, bertuhankan makhluk. Dia ridho, raditu billahi robba, wabil islami dina, dan dia benar-benar dia adalah menjadi seorang Islam yang aslama. Karena tanpa aslama dia tidak akan salimah. Karena yang bisa membawa kepada Allah setelah engkau aslama, maka setelah engkau adalah tidak wujud Adam, maka yang ada hanya Allah yang wujud, sahabat. Ya. Setelah engkau aslama, barulah engkau adalah salimah. Maka disinilah yang harus dipahami tentang adalah siapa yang wujud, tadi semua. Karena disitulah sesungguhnya Allah sayang kepadamu. Dalam segala urusan apapun, termasuk rizki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki maksum, ada rezeki madmun, ada rezeki mamluk. Tapi Allah yang janjikan kepada kita manusia adalah rezeki mau'ud. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah pada saat kamu tawakal kepada Allah. Bagaimana tawakal kepada Allah? Kembalikan sebenar-benarnya diri kita adalah tidak ada. Itulah kematian yang disukai oleh Allah. Orang yang mematikan dirinya. Mati sejroning urip. Karena dia insya Allah bisa urip sejroning mati. Tadi semua. Dan inilah sahabat adalah manusia-manusia yang dirindukan oleh Allah. Maka itulah Allah berkisah dalam Al-Quran tentang Ali bin Abi Thalib tentang menjelaskan makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah adalah besi.
Itu ada surat Al-Hadid, ya. Bagaimana Allah menurunkan besi. Dan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yang pertama diciptakan Allah adalah besi. Tapi kemudian besi karena dia merasa sendiri, dia sombong. Dia sombong. Dari situlah, karena Allah ingin menyelamatkan makhluknya bernama besi, Allah ciptakan api, sahabat. Itulah awal mulai turun narun, adalah sifat api itu. Kemudian sehebat-hebatnya besi, pada saat dibakar dengan api, dia meleleh. Maka disitulah akhirnya api mampu mengalahkan besi. Tapi kemudian api yang menjadi sombong. Kemudian Allah menciptakan air untuk memadamkan kesombongan daripada api. Karena Allah tidak ingin satupun makhluknya adalah sombong. Karena al-mutakabbir itu milik Allah. Sombong itu adalah milik Allah. Allah boleh sombong karena dia adalah maha kuasa. Itulah iblis diantaranya adalah dilaknat oleh Allah karena kesombongannya, sahabat. Ya, maka semakin tawadu kita, semakin mematikan diri kita, semakinlah Allah cinta kepada kita. Semakin berpasrah diri kita pada Allah. La hayyun, aku tidak hidup ya Allah, hanya Engkau lah yang boleh hidup. La ilmun, aku tidak ada berilmu ya Allah, kecuali apa yang ku ketahui adalah ilmu-Mu. La alimun, ya. La ilmun, la sami'un. Aku budeg ya Allah. Aku tidak mungkin bisa mendengar kecuali dengan sama-Mu. La mutakallimun. Ya Allah, aku ini bisu kecuali dengan kalam-Mu. La apa namanya? La hayyun, la ilmun, la qadirun, la muridun. Aku tidak punya kekuasaan. Aku tidak punya kehendak. Semua kehendakku ada kehendak-Mu. Itulah yang Allah sukai. Maka Abah sering ajarkan sahabat, sebelum kita melakukan sesuatu, serahkan semuanya pada Allah. Sebelum sholat, sebelum apa, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, barulah dia akan wujud. La mawjudun bihaqqi Allah. Maka dialah yang menghadap dirinya. Dialah yang mengingat dirinya. Dialah yang bertasbih, mensucikan dirinya. Dia melihat dirinya. Nah, itulah sahabat. Ya. Itulah yang disebutkan dengan mati syahid yang sempurna. Yang al-mutu qabla antamutu, al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha, atau al-inabatu ila daril khulud, al-inabah kembali sempurna. Maka itulah setelah besi dikalahkan api, api dikalahkan air, air menjadi sombong. Maka Allah menciptakan angin. Maka diangkatlah air menjadi hujan. Ditiuplah, dijatuhkan kembali kesombongan air. Tapi kemudian angin menjadi sombong. Maka niup sana, niup sini. Disitulah Allah menciptakan gunung. Gunung mampu menahan kesombongan daripada angin. Tapi kemudian gunung pun menjadi sombong. Itulah awal diciptakan manusia dari tanah gunung itu. Itulah kenapa bercampurlah dalam tubuh kita narun, hawaun, maun, turabun. Kesombongan besi ada pada diri kita. Kesombongan api ada pada diri kita. Kesombongan angin ada pada diri kita. Bahkan kesombongan tanah, air ada pada diri kita. Bahkan kesombongan gunung. Itulah akhirnya manusialah yang lebih sombong daripada gunung. Hati manusia lebih keras kata Allah bahkan dari gunung. Kalau seandainya aku berikan ayat Al-Quran pada gunung, maka gunung akan roboh, bersujud. Dia akan nangis, dia akan takut kepada Allah. Sebagai tanda bahwa dia sujud kepada Allah. Tapi manusia tidak. Maka disinilah awal asbab bahwa manusia Allah menciptakan dzikir, sahabat. Inilah awal muasal. Kenapa? Karena Allah tidak ingin manusia celaka dengan sombongnya itu. Maka disitulah Allah adalah mengenalkan zikir kepada kita. Untuk kembali kepada kita dalam memiliki kelembutan hati. Maka disitulah tentang latifun, lam. Adalah manusia itu harus dikenalkan dengan alif lam mim. Siapa alif lam dan siapa mim. Lamnya latifun. Maka manusia yang tidak latifun, kalaupun dia berilmu, maka ainnya ilmunya iliyin. Kalau tidak latifun, maka tidak akan pernah mendapatkan mulk kerajaan. Tidak sedikit sahabat manusia sekarang punya ilmu. Tapi dia tidak punya kerajaan. Kenapa? Karena sombong. Karena ain itu iliyin. Iliyin itu makom yang tinggi. Lamnya latifun, kelembutan. Tadi semua. Ya. Maka seluruh amaliyah torikot di penghujungnya adalah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itulah. Karena ciri bahagia yang pertama adalah dikatakan min alamatus sya'adati khamsatun adalah yang pertama adalah layyanul qalbi, adalah hati yang lembut, sahabat. Maka itulah ada Al-Fatihah sebagai umul Quran dan ada
Yasin sebagai qalbul Quran. Maka disinilah kuncinya qalbul Quran. Di mana itu dia? Dia di dadamu, di jantungmu. Maka disinilah akhirnya manusia, Allah mengatakan wa nafsi wa masawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Kita memiliki fujuraha, potensi fujuraha atau wa taqwaha, tergantung. Qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya yang membersihkan. Qad aflaha man zakkaha, yang membersihkan kalbunya. Wa qad khaba man dassaha, sudah pasti ruginya orang yang mengotori kalbunya. Jadi intinya sahabat, kebahagiaan kita tentang di sini. Itulah kenapa Allah berkata kepada Nabi tentang alam nasrah laka sadrak. Di mana A-nya itu adalah merupakan istifham adalah merupakan digunakan untuk bertanya adalah. Tetapi yang bertanya yang takrir yang bukan untuk bertanya. Alam nasrah. Nah ini betapa pentingnya dada kita. Adalah dada kita di sini. Karena manusia lebih keras dari gunung adalah di sini, di hatinya, sahabat. Ya, maka disinilah manusia menjadi tidak bahagia karena keras hatinya. Itulah sholat. Sodnya adalah syidik, lamnya latifun. Barulah ada takwa. Takwa dihasilkan kalau latifun. Ilmu iliyin akan mencapai adalah yarfa'illahu alladina amanu walladina utul ilma. Darajat hanya kalau seandainya ainnya iliyin itu ada disertai dengan lamnya latifun. Maka itulah kenapa pertengahan Al-Quran adalah wal yatalataf dari semua. Ya. Bagaimana adalah di sini. Di sinilah kita harus tumbuhkan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tumbuhkanlah pohon kerendahan tadi semua. Ya, itulah sujud kita pada Allah, kepasrahan kita pada Allah. Tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sahabat, maka disinilah kisah awal perjalanan Ali bin Abi Thalib mengisahkan kesombongan manusia lebih keras kata Allah daripada gunung sekalipun. Maka di dalam sebuah ayat Allah berfirman, sahabat, adalah dalam surat Al-Hasr ayat 21 adalah merupakan surat yang sangat menarik ya tadi semua. Pada saat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian. Tadi semua. Kemarin kita sudah bahas khasyah dan khauf ya. La ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyiatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Tadi semua ya. Pada ayat ini Allah ingin menegaskan tentang seandainya kami turunkan Al-Qur'an itu pada gunung ya. Kepada sebuah pasti kamu akan melihatnya dia tunduk akan pecah gunung itu. Saking takutnya kepada Allah, kata Allah. Tapi tidak kepada manusia. Makanya Allah menegaskan tentang ayat ini adalah bagaimana sebaliknya. Dikatakan adalah watil kal amsalu watil kal amsalu nadribu halinas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Tadi semua. Nah inilah sahabat. Betapa disinilah kunci kebahagiaan kamu. Dan disinilah juga bahagia atau celaka kamu. Kalau kamu di sini ada memiliki hati yang lemah lembut, itu tandanya kamu sudah mulai pintu bahagia akan datang pada dirimu. Hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan maaf, hati yang penuh dengan air mata. Kalau kata wa qala asy-syaikh al-Balqi rahimallahu taala alamatu sya'adati khamsatun ada layyanul qalbi wa kasratul bukai wa zuhdu fid dunya wa qasrul amal wa kasratul haya. Itulah ciri orang bahagia. Jadi intinya selama hati kita lebih keras daripada batu, bahkan Allah lebih inikan lagi. Bukan hanya dari gunung manusia itu. Hatinya lebih keras daripada batu tadi semua. Ya. Itulah tadi kenapa Allah turunkan zikir pada manusia. Wala zikrullahi akbar. Tadi semua. Ya. Maka disitulah ada zikir ma'agoflatin, ada zikir ma'ayakdotin, ada zikir ma'hudurin, zikir ma'agwaibatin, zikir ma'musyahadah. Ada zikir lisan, ada zikir hati, ada zikir nafas, ada zikir ruh, ada zikir khofi, ada zikir khofal khofi, ada zikir. Itulah zikir, sahabat. Karena itulah yang akan menjadikan pintu kamu kebahagiaan
wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan fujuraha wa taqwaha tergantung seberapa lembut hatimu. Maka di sini alam nasrah, kenapa A-nya tadi menggunakan istifham, ada menggunakan takriri untuk bertanya. Walaupun sebetulnya bukan pertanyaan, alam nasrah laka sodrok itu hanya pernyataan yang berbentuk pertanyaan untuk menegaskan betapa pentingnya laka tadi sodrok tadi semua. Kenapa sodrok itu maf'ul bih? Sodrok itu adalah objek. Dari mana? Fiilnya nasrah, Allah lah tadi semua ya. Maka disinilah orang yang sudah hatinya dimasukin dari cahaya Allah. Man dakhala nur, kata baginda Nabi, man dakhala nur fi qalbil mu'min in fashawan syara. Siapa yang telah masuk cahaya nur Allah pada dadanya. Dan itulah baginda Nabi dibelah dada untuk memasukkan nur Allah padanya. Di situ ditanamkan sajaratin mubarakah, zaitunatil syarqiyati wal gharbiyah. Dia tumbuh di dadamu, keberkahan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kekayaan. Itulah seperti kantong Doraemon. Apapun yang kau inginkan, ambillah dari dadamu itu. Apapun yang kau hindari, katakan pada dadamu itu. Karena disinilah sesungguhnya tentang Baitullah. Di sini ada multajam, tempat kau bicara. Maka Abah suka ajarkan di antara jam 2 dan 4, bicara di multajam hatimu. Dari semua, ya. Di multajam hatimu. Tapi bersamaan dengan itu, kalau barangkali engkau belum berhasil, barangkali adalah noktah, noda yang ada di cermin kolbumu masih tebal. Teruskan. Karena itulah kenapa kata Abah, pada sahabat, sebuah pohon itu adalah kenapa dia berbuah, karena terjadi proses fotosintesa pada daun. Sementara daun, sahabat, ada daun atas, daun bawah. Ada embun jelaga, ada embun tepung. Ada doni mildu, ada embun jelaga. Itulah satu menariknya adalah dengan zikir jahar. Illallah la illallah la illallah. Niatkan apa yang kau tarik, sombong, iri, dengki. Itulah lempar jumroh itu, sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau di sana, tapi di sini pun bisa kau melempar jumroh. Bahkan lebih dahsyat daripada kau lempar jumroh. Di Mina itu, kalau kau nggak ngerti hakikatnya. Sifat madmumah, buang. Takholi, sifat-sifat yang bukan sifat Allah pada kolbumu itu. Itulah cara kau adalah bagaimana bahagia. Tadi, man dahola, kana amina, kata Allah dalam Al-Quran. Siapa telah masuk, dan Allah hanya akan masuk ke rumahnya. Kalau kamu takholi sifat-sifat tadi, bahimia, subuhnya, dan syaitonnya di dalam diri kita. Itulah dengan zikir. La ilaha illallah, la illallah, la illallah. Tadi semua ya, cabut tadi semua. Apa yang kau cabut tadi semua. Kan tadi, kalau tidak demikian, hati itu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Tadi semua ya, maka hati yang terus akan merengek-rengek. Tadi semua, hati yang terus berontak. Hati yang pada saat ruh ini keluar, dia tidak ridho untuk menerima kematian. Tadi semua sahabat. Maka disinilah bagaimana alam nasrah laka sodra. Dan itulah Nabi bersabda, berdoa, Rabbi syrahli sodri. Karena disinilah, di dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada syagofun, dalam syagofmu ada lub, dalam lub ada syir. Dalam syir, kata Allah, ada la ilaha illallah. Nah, kata Allah, la ilaha illallah hisni. La ilaha itu adalah bentengku, akulah la ilaha. Man dakhala hisni, faqad umina min iqabi. Siapa sudah masuk pada benteng la ilaha illallah, menjadikan tubuhnya la ilaha illallah. Makanya man dakhala hisni, siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, ke dalam benteng la ilaha illallah, yang tubuh yang berkalimah tadi semua. Hatinya, ruhnya sudah la ilaha illallah, jasadnya Muhammadur Rasulullah, maka amanlah dia. Man dakhala nur, man dakhala kana amina, telah masuk ke dalam rumahnya, kana amina, amanlah. Inilah baladil amin. Inilah kota yang bahagia. Inilah kota yang suci. Inilah rumah kebahagiaan kepada kamu semua. Tadi semua. Maka disinilah bagaimana kita tentang dada. Di dada ini ada 5. Ada proses tadi, karena ada duriyun yukodumin sajarotin. Ya, ada sajarotin mubarakah di tubuhmu. Nah, sajarotin mubarakah yang ada di tubuhmu harus ditanamkan. Itulah talqin. Kalimatul taqwa, kalimatul iman. Kalimat apa yang ditanamkan? Kata Nabi, Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.
Tapi ingat, la ilaha illallah itu baru gerbang tubuhmu. La ilaha illallah masuk gerbang hatimu. La ilaha illa anta masuk gerbang ruhmu. Sampailah dia berkata, la ilaha illa ana. Akulah innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Yang bisa ingat kepadaku hanya aku. Sahabat, akulah yang mengingat diriku. Ya Muhammad la yadkurullah illallah. Tiada yang ingat pada Allah kecuali Allah. Nah inilah sahabat tentang hati yang lebih keras daripada gunung tadi semua ya. Maka mari kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa juga Allah menjelaskan tentang kerasnya hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum adalah mimba di dzalika fahiya kal hijarah aw asyadda qaswah. Tuh lihat tadi semua ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu adalah fayakhruju minhul ma'u wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dalam ayat ini setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu kata Allah. Ya, sahabat. Maka disinilah kebahagiaan manusia adalah pada saat hatinya sudah lembut, latifun. Maka bisa sholat, sodnya, sidik, lamnya latifun, barulah ada takwa. Ilmunya baru bermanfaat, ainnya iliyin, lamnya latifun, barulah akan ada mulk kerajaan kepada siapapun yang memiliki ilmu itu. Ya, maka inilah betapa pentingnya kita berzikrullah pada Allah dari semua. Setelah hatimu menjadi keras sehingga ia seperti batu, aswadu qaswah kata Allah, bahkan lebih keras aswadu qaswah. Padahal dari batu-batu itu masih akan ada air yang mengalir. Sahabat, tadi awalnya adalah besi itulah yang paling berkuasa. Tapi besi menjadi sombong, Allah ciptakan api. Dibakarlah kesombongan besi itu. Tapi api yang menjadi sombong. Api yang menjadi sombong, akhirnya Allah ciptakan air. Padamkanlah kesombongan api, akhirnya sekarang air yang sombong. Air naik ke atas, maka dia didorong oleh angin, jatuh sebagai hujan. Maka yang tadinya ada api yang sombong, sekarang air jadi sombong, maka dijatuhkan oleh angin menjadi hujan, maka angin yang sombong. Angin yang sombong, akhirnya Allah menciptakan gunung. Nah, disinilah gunung pun akhirnya menjadi sombong. Itulah Bani Ad, Bani Samud, kaum Iram, dia membuat perumahan menotos gunung-gunung, akhirnya manusia yang sombong. Sahabat, inilah penggambaran. Jadi kalau begitu, manusia ini memiliki martabat tadi semua, bisa lebih sombong dari iblis tadi. Tapi manusia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tergantung di sini semuanya, di dadamu itu. Ya, kau kabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Kalau kamu sudah memiliki sajaratin mubarakah, di daun sajarah mubarakah itu di kalbumu ada proses fotosintesa. Dari nur Allah, cahaya matahari Allah memancar kepada daun yang ada di cermin kalbumu itu. Maka terjadilah proses fotosintesa, adalah nur ilahi di hatimu. Nur kedamaian tadi semua. Maka disitulah siapa yang sudah beres dengan dadanya. Itulah kenapa baginda Nabi dibelah dadanya. Sahabat. Dan kalau untuk kita adalah ditalkin tadi semua. Ya, dibelah dada. Ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas tadi semua. Kata baginda Nabi, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Wa kaifa yujaddidu imana ya Rasulullah? Kata Nabi, akshiru min qauli la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah yang ada hanya untuk tubuhmu, masuklah ke hatimu la ilaha illallah. Bunyinya la ilaha illallah, tapi bergeraklah dia dari la ilaha illallah kepada la ilaha illallah. Bunyinya masih la ilaha illallah, ada pintu dari kolbu ini ke dalam lagi. Di dalam sodrun ada kolbun. Pintu dengan la ilaha illallah, tapi bermakna la ilaha illa anta. Sudah muhotob, adalah dengan ruhmu itu. Sifat adalah mengingat zat. Zat mengingat sifat. Dari semua. Ya. La ilaha illa anta. Akhirnya sifat melebur kepada zat. La ilaha illa ana. Aku mengingat diriku sendiri. Tadi semua sahabat. Itulah luar biasanya adalah asma Allah. Asma Allah satu asma yang luar biasa. Ya, pada saat dia nama Allah sempurna itu bagus. Allahu nurus samawati wal ardh. Dialah nurus samawati wal ardh. Berarti Allah itu siapa? Muhammad. Muhammadlah sebenarnya hakikat Allah itu.
Pahami. Kan Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Siapa khobar mubtada? Muhammad. Berarti sebenar-benarnya si mubtada itu sekarang, si khobar mubtada itulah si mubtada. Tadi semua. Ternyata sebenar-benarnya kapas itulah si benang itu sekarang. Berarti sebenar-benarnya Allah Muhammad itu. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Dalam wujud Muhammad. Maka disinilah sahabat adalah bagaimana engkau mengenali. Sampailah kata Allah. Berarti innani anallah. Innani sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Dalam wujud Muhammad. Fa'budni dan sembahlah aku. Aku menyembah. Wa anni buduni dalam Yasin. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Aku memuji diriku sendiri. Aku menyembah diriku sendiri. Aku menyaksikan diriku sendiri. Karena yang sebenar-benarnya ada. Itulah yang disebut Allah adalah wujud mutlak. Artinya wujud mutlak. Tidak ada yang wujud selain Allah. Kalau kamu masih ada makhluk. Berarti kalau begitu Allah tidak mutlak wujudnya. Sebelum Allah mutlak wujudnya. Maka kau masih berbuat syirik. Dengan segala apa yang ada yang selain Allah. Itulah dia laisa kamislihi. Karena dia tidak bisa dibandingkan, diumpamakan dengan apapun. Karena yang ada hanya dia. Pahami ya sahabat. Ya. Inilah juga manusia. Akhirnya karena manusia tidak mau kenal dengan Allah tadi. Hatinya sudah keras seperti batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim yushawatu wa lahum adzabun alim. Itulah pada saat Allah sudah mengunci karena kamu selalu adalah senantiasa menghindar daripada Allah. Maka Allah kunci hatimu. Maka Abah banyak sahabat yang datang ke sini. Bah, kenapa saya? Abah sendiri sedih gitu kan mendengarnya, pengakuannya. Karena Abah yakin dia itulah telah ditutup hatinya oleh Allah. Sehingga bah, kenapa saya tidak menemukan ayat ini di Quran? Bah, kenapa ayat ini tidak terlihat oleh saya? Kata Abah, wahai saudaraku, pecahkan dadamu. Karena engkau telah ditutup hatimu oleh Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Kau hanya bermain-main dengan qiraatmu itu. Kau hanya main-main dengan tajwidmu itu. Tapi sama sekali Quran itu tidak bisa meluluhkan hatimu itu yang keras. Bahkan lebih keras daripada gunung, kata Allah. Allah mengumpamakan gunung saja, kata Allah. Min khasyatillah. Karena takutnya pada Allah. Dia akan sujud gunung itu. Yang Allah mengatakan adalah hancurnya gunung itu. Maka dikisahkan tentang kehancuran gunung itu adalah dijelaskan adalah juga tentang akhirnya kata Allah fi qulubihim maradun fazada. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad walahum adzabun alim. Itulah sesungguhnya siksa itu. Jadi siksa itu bukan dibakar api, bukan di apa, tapi kamu akan gelisah. Kamu akan tidak bahagia di dunia ini. Jadi jangan lagi mikirin yang sifatnya dibakar, di apa, enggak. Yang disebutkan adabun alim adalah kamu sendiri akan gelisah hidupmu. Kamu tidak bahagia. Hatimu keras. Sulit menangis. Padahal kalau orang tidak bisa menangis, itu tandanya dia masih jauh dari kebahagiaan. Kau keras. Ada semua. Ya. Saya kenal dengan satu ustadz, dia ngomong, saya tuh Kang nggak pernah nangis berapa tahun ini. Bayangkan itu hati. Udah kayak apa itu. Ya ustadz. Tapi ngomongnya kayak begitu. Jelas. Itu hatinya udah iblis itu. Tadi semua. Ya. Karena manusia itu sesungguhnya adalah penuh dengan kelembutan sebenarnya. Maka itulah amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang yang berzikir itu adalah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, sahabat ya. Maka di ayat yang pada saat Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, law anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian. Tadi Abah udah jelaskan tentang kemarin mana khauf dan khasyah. Yang berkaitan dengan Allah itu takut pada Allah lebih kepada khasyah. Walaupun di sini mengatakan tentang takut pada sesuatu, tapi yang dilihat sisi Allahnya. Maka itulah penggunaan kata khasyah dan kata khauf terkadang adalah beda tadi semua sahabat ya. Law anzalna hadal Qur'an ada ala jabal harawat khasyah. Ini takut pada Allah, khasyah di sini. Gunung Allah menyebutnya khasyah. Berarti si gunung itu takut pada Allah. Bukan takut kepada siapapun ya. Tapi manusia takutnya adalah kepada makhluk, adalah khauf kepada makhluk. Gunung saja khasyah tadi semua ya. Maka Allah membuat perumpamaan, "Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian." Tadi semua ya. Mutasaddian. Nah, kalau khasyian lebih kepada
hatimu, kelembutan, sir. Tetapi adalah mutasaddian, lebih kepada fisiknya, hancurnya. Tadi semua. Ya. Maka di sini adalah khosyian dan mutasaddian memiliki dua makna, yang satu dohir, satu batin. Tadi semua. Ya. Min khosyiatillah, karena takutnya pada Allah. Tadi semua. Ya. Watil kal amsalu nadribu halinnas la'allahum yatafakkarun. Buat ambil manusia pelajaran. Betapa hati manusia bahkan lebih keras dari gunung itu, sahabat. Bahkan termasuk gunung yang pada saat kisah Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tadi semua. Qala rabbi arini andur ilaika, ya Tuhanku, perlihatkan dirimu padaku. Allah menjawabnya adalah qala lantaroni. Allah menggunakan nun, lan, bukan lam, bukan la. Artinya apa? Selama kamu yang ada, kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah. Lan. Lan itu adalah tidak akan pernah. Bukan tidak pernah, bukan tidak. Tapi tidak akan pernah. Selama kamu yang ada, Allah tidak ada. Selama kamu yang wujud, maka Allah tidak wujud. Selama kamu yang hidup, Allah mati. Selama kamu yang mendengar, Allah budeg. Maka bagaimana kau ingin berdoa pada Allah? Sementara dia, karena kamu yang mendengar, budeglah dia. Karena Nabi isbat, kamu ada, dia tidak ada. Itulah. Karena tadi, maka tidak mungkin ittihad, tidak mungkin hulul. Karena memang kalau kamu yang ada, dia nggak ada. Silakan, kamu pilih mana? Kamu yang ada, Allah yang tidak ada, atau kamu yang tidak ada, Allah yang ada. Kamu yang tidak ada, Allah lah wujud pada dirimu. Innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba telah mencintaiku, wa qataltuhu wa anadiyatahu, pada saat aku membunuhnya, akulah penggantinya. Sekarang penglihatannya jadi penglihatanku. Tuh, sahabat. Manusia yang sudah kenal dirinya, ternyata Jibril itu penglihatanmu sendiri. Tuh. Setelah kamu wujud sifat nafsiyah pada dirimu, ternyata Allah itu nyata pada dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Dia tahu dirinya mati, Allah lah yang hidup itu. Man arafa nafsahu, dan siapa kenal dirinya yang budeg, tahulah Allah yang mendengar itu. Man arafa nafsahu bil lolong buta, maka dia ngertilah sebetulnya Allah lah yang melihat itu. Man arafa nafsahu bil, dia itu apa namanya, tidak bisa ngomong. Gitu. Allah lah yang bicara itu, sahabat. Silakan. Kamu yang ngomong atau Allah yang ngomong? Kamu yang mendengar atau Allah yang budeg? Sekarang kamu pilih mana? Padahal Allah sudah membuatkan konsep kepada manusia. Kalau kamu ingin bahagia, tawakal, sahabat. Wakilkan semuanya pada Allah. Kalau perlu, napikan dirimu. Itulah memang tujuan Allah dari awal pun dia ingin dikenali. Pada saat dia tadi berfirman hal ata'alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sekarang dia telah wujud pada dirimu. Tapi jangan pernah kau ngaku Allah. Tadi semua ingat itu, ya. Tapi jangan kau lupa sadari kehadiran Allah. Kalau kau sekarang nasi, sebenar-benarnya engkau adalah beras. Itu. Karena ingat, kamu muhaddas. Nasi itu muhaddas, beraslah yang qadim. Tapi sebenar-benarnya nasi adalah beras. Tapi pada saat dia sudah jadi nasi, jangan kau ngaku beras. Itu saja. Ya, ingat. Pada saat kayu sudah menjadi asbak kayu, jangan kau sekali-kali, hei asbak kayu, mengaku dirimu kayu. Tapi sadari kehadiran sang kayu. Sadari bahwa yang wujud hanya kayu. Sadari bahwa yang qadim adalah hanya kayu. Sadari bahwa yang hidup adalah kayu. Sadari yang mendengar adalah kayu. Dan engkau sebagai asbak, nafikan wujudmu. Kembalikan. Aku Adam, aku tidak ada. Yang ada hanya kayu dalam hatimu. Coba kamu buktikan dahsyatnya. Bagaimana engkau akan menolong dirimu kalau yang ada dirimu? Dan Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tadi semua. Hei, asbak kayu, kata si kayu. Kan Tuhannya itu si kayu. Tuhannya si asbak kayu ini si kayu. Karena si kayu, asbak kayu ini tidak ada tanpa adanya kayu. Tadi semua. Maka, hei, asbak kayu, kata kayu. Tadi semua. Tadi semua. Kalau kau ingin bahagia, matikan keberadaan kamu sebagai asbak. Karena pada saat kau dilihat sebagai asbak, batinlah aku pada dirimu. Tapi kalau kau aku pandang hilangkan wujudmu sebagai asbak, maka akulah yang wujud pada dirimu. Maka yang tadi kelihatan kayu, sekarang dari dohir. Itulah
dalam hikam. Ada haro wis ngadohirkeun Allah, wis ngadohirkeun kayu, wujuda kulla syai'in menjadi asbab kayu, li'annahu kana satuna kayu al-batin pada asbab kayu. Waqwa dan tugas si asbab kayu adalah sebaliknya. Menyadari menghilangkan wujuda kulla syai'in sebagai wujudnya sebagai asbab kayu, li'annahu kana satuna kayu ad-dhahir. Kayulah yang dhahir. Coba terapkan pada dirimu, rasakan oleh dirimu sendiri betapa dahsyatnya. Termasuk dalam sholatmu, termasuk dalam puasamu, termasuk dalam zikirmu. Semuanya hanya Allah, 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 sahabat. Maka itulah Allah yang luar biasa. Ya, sahabat. Silakan. Kalau kamu yang ada kamu, berarti kamu siap-siap menderita. Hadis semua. Hadis. Kenapa? Karena engkau tendang Allahnya pergi. Kau wujud, Allah adam. Kau hidup, Allah mati. Karena Allah sifatnya mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifatmu. Sederhana. Itulah kalimat nafi isbat, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dan itulah yang membuat manusia lebih sombong, lebih keras hatinya daripada gunung. Tadi. Ingat Allah mengisahkan tentang Nabi Musa di sini. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tadi semua. Qala rabbi arini andur ilaika, ya Tuhan ku perlihatkan. Qala lantaroni. Maka tadi, ya Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Keluarlah dari lembah Muqaddas Tua. Itu. Hei Musa, kamu tidak akan bisa melihatku. Keluarlah dari lembah Muqaddas Tua. Karena selama kamu berada di lembah Muqaddas Tua di tubuhnya Musa, tadi semua, kamu akan memiliki tadi, lepaskan dua terompahmu tadi. Dualisme pada dirimu, baik dan buruk, atas menang, menang kalah, siang malam, surga neraka. Selama ada dualisme pada dirimu, berarti engkau masih ada pada Ya'juj wa Ma'juj. Ke kanan Ya'juj, Ma'juj. Kamu tidak akan pernah kepada kul. Selalu ada digonjang-ganjing dengan zuj, iyun. Seluruhnya hanya juj, juj, juj yang kamu aji. Kau tidak pernah kembali pada kul. Tadi semua. Allah lah kul. Semua. Manusia selama berada digonjang-ganjing dengan zuj, maka dia akan digonjang-ganjing dengan tagoyurnya makhluk antara ada dan tidak ada. Dia akan masalah. Antara tadi semua. Ya. Antara sedikit dan banyak kamu terpaksa. Tadi ada yang tanya kepada Abah. Jalal. Tentang kohar, tadi kenapa saya orang-orang tadi saya adalah membenci kepada saya bilang tadi, bahagialah kamu, Allah sedang perlihatkan jalalnya pada dirimu. Tuh, tadi pagi saya sedang memuji saya, Allah sedang menunjukkan jamalnya pada dirimu. Ini semua. Ada orang-orang sekarang ini marah sama saya, Allah sedang perlihatkan jalal dan koharnya. Nggak ada manusia, semuanya Allah. Itu saya, enak kalau sudah mengerti. Datang jalal, siap ya Allah. Datang kohar, siap yang Allah. Datang jamal, siap ya Allah. Datang kamal, semuanya. Hanya tentang 4 unsur tadi. Narun, hawaun, ma'un, turabun. Tadi, besi sombong, ditundukkan api. Api sombong, ditundukkan air. Air sombong, ditundukkan angin. Angin sombong, ditundukkan gunung. Gunung sombong, ditundukkan oleh manusia. Manusia sombong, ditundukkan oleh zikir. Sahabat. Itulah kenapa Allah perintahkan. Dan itulah baginda Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarullaha katsira. Apa itu zikir? Zikir adalah zakar yadkur dikran, artinya ingat. Ingat apanya? Karena Allah itu bukan alif lam lam ha. Kalau kamu cuma ingat kepada bayangan kamu, hidup kamu, Allah itu alif lam lam ha, kamu sudah musyrik. Bahkan kamu jelas tidak akan ngerti Allah, tidak akan pulang pada Allah. Karena kau yang anggap Allah itu hanya tulisan Allah. Ingat, Allah itu bukan tulisan alif lam lam ha itu. Pak Dr. Suherman itu bukan tulisan namanya Dr. Suherman. Tapi Dr. Suherman itu punya dirinya Allah. Dan dirinya Allah, semua ini adalah dirinya Allah. Karena dialah zat wajibul wujud. Dialah zat mutlak yang boleh wujud. Berarti kalau seandainya dia belum kau pandang, barangkali hanya satu saja jarum atau debu yang kau anggap bukan Allah, kau sudah celaka. Ingat itu. Itulah kenapa dia laisa kamislihi, karena tidak bisa dibandingkan dengan kemanapun kau hadapkan hanya melihat dia. Tadi makanya kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu halikun, hancur, illa kecuali wajah Allah yang disebut Nur Muhammad itu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Semuanya hanya dia.
Maka di sinilah kata Rabbi arini anzur ilaika. Siapapun kalian lantaron, kalian tidak akan mampu melihat Allah kecuali selama kau yang ada. Ingat itu. Tapi baginda Nabi sudah mengatakan innakum satarona rabbakum ayyana. Tetapi sesungguhnya kalian, wahai, kamu bisa melihat Tuhan. Jabir, kau bisa melihat Tuhanmu dengan jelas. Bagaimana ya Rasulullah melihat Tuhan dengan jelas? Tadi, innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kecuali kau mati. Kamu tidak akan bisa melihat dia. Kecuali dengan penglihatan dia. Bagaimana dengan penglihatan dia? Matikan penglihatanmu, maka yang ada penglihatan dia. Bagaimana cara mendengar dengan mendengar Allah? Tulikan telingamu, maka yang ada pendengaran dia. Bagaimana cara berkalam dengan kalam dia? Matikan kalam kamu, pasti yang berkalam dia. Karena tadi, Nabi isbat. Kamu bisu, dia yang ada. Kamu buta, dia yang melihat. Kamu budeg, dia yang mendengar. Nah, inilah kenapa Allah nyuruh kita tawakal. Biar dia yang ada, yang wujud, diminta oleh dia yang wujud. Ingat itu. Yang boleh minta kepada yang ada, hanya yang ada. Dan Allah sudah menciptakan kita ini sahabat. Ini tubuh kita ini, satu tubuh ini. Kalau Bapak cek, ambil aja tetes darah. Maka seluruh tubuh kita, katakanlah tubuh kita ini darahnya O. Maka seluruh tubuh kita darahnya O. Nah, manusia seumpama setetes darah tadi. Dibandingkan seluruh isi alam raya Allah ini. Kita ini manusia adalah setetes darah. Tapi setetes darah itu sama dengan yang ada sekelilingnya semua. Sebangun dan sama. Itulah kenapa manusia disebut alam sogir. Maka mempelajari Allah, mengenali Allah, malaikat Allah, karubiyin, kiraman katibin, ruhaniin. Bukan di luar tubuhmu, tapi kenali pada dirimu. Setelah engkau mengambil, anggaplah tubuh kamu itu setetes darah Allah. Maka begitu kau cek, darah kamu itu sama ternyata dengan Allah. Begitu perumpamaannya. Atau kamu mengambil air, 2 tetes dari laut. Maka 2 tetes laut itu kamu uji di lab. Maka 2 tetes itu sama nilainya dengan air selaut itu. Demikian pula dengan tubuhmu itu. Itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah kenapa disebut alam sogir, alam kecil. Dan Allah alam kabir, alam besar. Tadi semua. Sama saja kau pergi ke Taman Mini. Kau ingin keliling Indonesia, cukuplah kau pergi ke Taman Mini. Kau loncat sini, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Beres. Tapi kalau kau ingin keliling seluruh Indonesia, waduh, terbang ke ke Irian, kau butuhkan 8 jam, sahabat. Ya, maka inilah cara kau mengenali diri. Siapa kenal dirinya? Dia kenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa man arafa rabbahu fasada jasadahu. Hancurlah dirinya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la murid. Kalau kamu yang hancur, maka Allah yang kaya. Tuh. Ya Karim. Kenapa kamu miskin? Karena kamu yang ada. Inilah konsep ketuhanan yang luar biasa. Dan dia sudah berkata, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, siapa yang mengembalikan aslama, kembalikan seluruhnya. Jangan nanggung, kembaliin semuanya milik Allah pada Allah. Maka yang ada Allah, dan Allah tidak akan ketemu mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Dia hanya berpindah saja. Itulah yang kata Allah, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Di sisi Tuhannya mereka mendapatkan rezeki. Sahabat, kalau Abah sedikit buka kisah di alam dunia sini aja, udah ada paralel alam kehidupan. Yang alam setelah alam ini baru alam kedua, itu sudah penuh dengan kebahagiaan, keindahan. Yang kamu tiada pikir, kok manusia umurnya rata-rata sama? Itu bukan surga. Kok bunga itu tidak pernah layu? Ya. Kok tumbuhan itu nggak mau meninggi? Ya. Tadi semua. Semuanya kayak sama. Kayak nggak bergerak. Karena tadi, alam ini adalah alam sebab akibat. Alam tabur tuai. Alam tadi semua akan memang disinilah tempat berubah. Inilah disebutkan. Tapi alam yang kedua, kebalik. Kayak kamu mecahkan gelas. Ya. Setelah kamu pecahkan gelas, kamu videonya kamu rewind ulang. Nah, di alam kedua ini kebalikannya. Sehingga waktu melambat, sahabat. Tadi semua. Kalau di sini kebalikannya. Manusia menua. Sepatu menua sampai habisnya. Apapun di dunia ini akan fana. Semua. Ini ada tempat tagoyur, tempat kamu sekolah. Memahami.
bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Semuanya akan hilang. Yang kamu cintai akan pergi satu persatu. Benda yang kamu cintai akan kamu pergi satu persatu. Maka konsep kebahagiaan kamu di dunia ini sebenarnya tidak usah kamu miliki segala apa yang ada. Karena setelah kau miliki, kehilangan kebahagiaan. Engkau belum pernah punya motor, kau punya motor. Motor adalah kebahagiaanmu. Tapi pada saat kau punya motor, maka motor sudah tidak ada harga di hadapanmu. Intinya manusia. Maka tadi ada orang bijak. Pada saat engkau suka tinggal di gunung, jangan beli rumah di gunung. Pada saat engkau suka tinggal di pantai, jangan beli rumah di pantai. Gitu loh. Kalau engkau suka, apapun yang kau sukai, jangan kau miliki. Karena segalanya, pada saat kau punya rumah di gunung, maka hilanglah kebahagiaanmu terhadap gunung. Pada saat kau miliki, hilanglah kebahagiaan itu. Maka kata Abah sahabat, kenapa orang-orang kaya di dunia ini bunuh diri? Coba kamu saksikan. Tadi semua. Sudah sedikit, termasuk adalah yang terkenal adalah siapa? Whitney Houston, bunuh diri. Termasuk juga siapa? Michael Jackson, ujung-ujungnya dia tadi karena suntikan yang banyak. Ya, banyak orang, termasuk Adnan Khashoggi dulu. Siapa tuh? Siapa tuh yang orang-orang terkaya? Karena bingung. Pada saat dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, nggak ada lagi kebahagiaan itu hope. Pada saat kamu belum ada. Pada saat kamu, maka tadi lebih baik pada saat kau suka dengan gunung, nggak usah kau beli rumah di gunung, pergilah ke tempat itu, ke tempat yang kau sukai sekali-kali. Tapi sehari kembali saja, gitu. Kau suka dengan pantai, nggak usah kau beli rumah di pantai, karena kau akan kehilangan keindahan, kebahagiaan pantai. Sekali-kali kau ingin ke pantai, pergilah ke pantai itu, kembali lagi ke tempatmu. Inilah konsep dunia. Tadi semua, ya. Segala apa yang sudah kau miliki, hilanglah kebahagiaannya pada dirimu. Abah katakan begitu. Maka sekarang kenapa Abah ingin pulang? Tadi semua. Rasa-rasanya udah nggak ada. Punya Mercy udah pernah, BMW udah pernah. Punya mobil Mini Cooper, punya mobil yang limusin BMW udah. Polpo udah. Apa udah? Keliling dunia udah. Rasa-rasanya udah males ngapainnya. Makan di restoran manapun di dunia kayaknya udah. Udahlah ya Allah, saya mau pulang aja. Tadi semua, ya. Jadi intinya ternyata pada saat kau sudah pernah alami segala apa yang sudah kau miliki, semuanya dah hilang keindahannya. Maka disinilah juga adalah pelajaran kepada kita semua, sahabat, ya. Barangkali itu saja, barangkali sahabat, yang beberapa hal yang ingin Abah sampaikan adalah tentang ayat-ayat Allah kepada kita adalah, maka itulah, marilah kita mulai sekarang adalah, marilah kita dengan belajar memfanakan diri. Man arafa nafsahu bil fana, faqad arafa rabbahu adalah bil baqa. Ingat itu. Siapa kenal dirinya fana, dia kenal Tuhannya. Kamu tidak akan mati, sahabat. Ya. Itu bukan kematian. Kau berpindah saja. Dan Nabi sudah bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila dzaril baqa. Kamu tidak akan mati. Kamu hanya pindah saja. Tadi semua, ya. Tapi orang dengan macam cara cari duit, saya kadang-kadang geli lihat orang cari duit di Facebook, cari duit di apa, geli lihatnya. Ya. Kadang-kadang udah nggak nalar manusia sekarang ini. Tadi semua, ya. Padahal tidak usah. Tadi ngapain cari duit di YouTube, cari duit di Facebook, apa semua. Tadi semua. Abah ini ada adminnya. Kadang-kadang duitnya masuk ke admin Abah ini. Tadi semua. Tadi. Karena bukan itu tujuan. Ingat itu. Silakan kau hidupkan medsosmu. Jadilah manusia bermanfaat dengan ide-idemu. Ya. Bukan konyol-konyolan hanya sebatas untuk mencari bahasa mereka dodol. Coba atau baca Quran untuk cari dodol. Inilah adalah kasihan, ya. Maka seharusnya kamu adalah justru kenali Allah ini semua, ya. Kamu rasakan, ya. Barangkali itu saja, sahabat, dan marilah kita zikir. Dan buat teman-teman yang ada waktu Sabtu malam Minggu seperti biasa adalah zikir bulanan. Ada zikir atakoh. Atakoh itu gabungan, ada zikir la ilaha illallah dengan sholawat nariyah. Karena pada dasarnya manusia itu selama belum digabungkan adalah ruh, jismani dan jasad dan ruhnya tidak akan pernah bahagia. Karena jasad penduduk bumi, ruh penduduk langit bahasanya. Kita harus kawinkan tadi semua. Ajwajan supaya apa? Litaskunu ilaiha. Kamu akan tenang, akan damai, sahabat, ya. Itu saja barangkali yang Abah bisa sampaikan. Ini hanya untuk menjaga istiqomah saja. Kita setiap malam
dan Abah juga adalah sama. Disiplin menyampaikan apa, dan sekali lagi tidak untuk niat mengajari siapapun, karena ini adalah Facebook, ini adalah YouTube, adalah TikTok, ini adalah hanyalah lapangan, adalah pasar yang disampaikan. Kalian dengar silahkan, nah kalian dengar tidak apa-apa tadi semua ya, karena saya hanya ingin menggunakan satu ruang dan waktu yang bisa bermanfaat banyak luas ya, tadi semua. Ambil yang kira-kira menurut kamu adalah manfaat buat kalian, adalah sesuaikan dengan tapi tadi, kalau kalian ingin bahagia, ayolah raih cara orang bahagia meraihnya tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, sekali lagi kata Abah tidak menasihati siapapun tadi semua ya. Dan buat teman-teman Kaltim, sekali lagi Abah sampaikan, insya Allah kita tanggal 11 kita akan berangkat ke Kaltim ya, dan insya Allah di malam besoknya adalah kita akan mengadakan acara di kilometer 0 di IKN ya. Kita akan tawasul jam 11 malam, kita sudah ada di IKN. Tadi insya Allah kita akan seluruh mereka yang ada di Kalimantan, para aulia Allah, kita akan tawasuli mereka, akan kita undang mereka seluruhnya. Karena titik 0 IKN itu, sahabat, kalau kalian mengerti, adalah merupakan sebuah ya, nantilah Abah kisahkan ya. Maka di sana adalah kita akan membuat acara kurang lebih adalah 1 jam, kemudian kita adalah bertafakur, bertawasul, kemudian adalah kita adalah belajar tawajuh di sana, belajar mati dalam hidup tadi semua ya. Nah, kalau seandainya ada kesempatan buat teman-teman di Kalbar dimanapun, boleh merapat ke Kaltim ya. Mungkin nanti insya Allah di Palangkaraya atau apa ya, Abah juga yang ngatur adalah teman-teman yang lain. Insya Allah Abah akan berangkat dari Jakarta 10 orang ya, akan hadir dari semua. Mas Budi sehat semua panjenengan ya, mudah-mudahan siap kehadiran kita bulan depan, dan semoga semuanya diberikan panjang umur ya, bahagia, dan Abah ingin mancing di Kalimantan ya, di sungai tadi semua. Sehat semua, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.